Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Salam budaya Banten. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat dari Gusti Allah sehingga sampai dengan saat ini masih diberi kesehatan dan keselamatan. Serta tidak lupa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang masih selalu dinantikan syafaatnya hingga di akhir zaman. Pada saat sekarang ini tiba di suatu tempat di Kampung Koncang, Desa Koncang, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, yaitu di sebuah tempat atau area pemakaman yang mana dimakamkan salah satu ulama, salah satu syekh yang bernama Syekh Jemah atau mungkin disebut Ki Buyut Rumpak Sinang. Bagaimana riwayat dan sejarahnya? Baik, kamera silahkan ikutin ke tempat di mana Syekh Jemah tersebut dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah lokasi di mana Syekh Jemah dimakamkan. Sekedar sambil saya jelaskan sehingga tidak terjadi kontroversi ataupun penyimpangan sejarah tentang beliau. Masyarakat Kabupaten Pandeglang mungkin menganggap bahwa beliau adalah salah satu khodam. Namun mungkin saya klarifikasi sedikit tentang perjalanan beliau. Pada zaman dulu sekitar abad 16, beliau adalah salah satu pengiring atau penderek ya. Bahasa Jawanya mungkin penderek, kalau di sini mungkin mengiringi perjalanan Syekh Mansur Cikaduun dari mulai Keraton Surosoan hingga syiar di wilayah Pandeglang ini. Yang mana jelas bahwa usia beliau adalah lebih sepuh daripada Syekh Mansur pada saat itu. Selalu mengiringi, di mana ada Syekh Mansur di situ pasti ada Syekh Jemah. Seiring berjalannya waktu, bersama-sama melakukan syiar agama di sekitar wilayah Cikaduun, sekitar wilayah Koncang, sekitar hampir seluruh Kabupaten Pandeglang hingga ke ujung kulon itu. Namun beliau wafat. Sekali lagi beliau wafat pada saat masih berjalannya syiar ajaran agama Islam itu atau proses penyebaran agama Islam. Belum semuanya masyarakat di sekitar kabupaten ini menganut ajaran agama Islam. Namun mungkin atas izin dari Gusti Allah juga, sepeninggal beliau ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan perbuatan atau keilmuan. Keilmuan beliau inilah yang akhirnya menjadi khodam, selalu mengiringi perjalanan Syekh Mansur. Bahkan hingga perjalanan Syekh Mansur yang terakhir di daerah Cikaduun atau di pemakaman. Ajaran agama Islam yang benar adalah menyebutkan manusia yang sudah meninggal tidak akan bisa kembali lagi ke dunia, tetapi keilmuannya, khodamnya bisa atas izin dari Gusti Allah juga. Nah, sekedar klarifikasi ya mengenai siapa beliau, Syekh Jemah ini. Salah seorang yang paling penting pada saat syiar agama Islam di abad ke-16. Saya ulangi supaya jangan terjadi nanti penyimpangan sejarah tentang tempat ini.
disinilah malam makam beliau yang asli, tidak di mana-mana, di sini. Silakan disorot kamera ke arah sana ya. Areal menuju pemakaman ini adalah sebuah jalan vaping blok ya, setapak, yang mana di Desa Kuncang nanti akan terlihat sebuah gapura. Nah, di pinggir jalan itu masuk ke sebuah gang kecil bertuliskan Gapura Syekh Jemaah, hingga ke tempat ini. Tidak jauh, hanya berjarak paling 100 meter dari arah jalan raya. Beberapa tempat di sini ya, benar memang ini area pemakaman baik sahabat-sahabat beliau ataupun pemakaman umum. Masih berada juga beberapa pohon besar yang masih lestari, yang mungkin umurnya beratus tahun, bukan puluh beratus tahun ada di tempat ini. Serta barangkali masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya atau wilayah Banten yang pengen berziarah ke makam beliau, disediakan juga tempat untuk bertawasul di sini ya. Nah, alas tikar untuk memanjatkan doa kepada Gusti Allah pun disediakan. Jadi ingat ya, kita datang ke sini untuk mengenang sebuah perjalanan beliau, menghormati jasa-jasa leluhur yang sudah mendahului kita, dengan termasuk tidak menduakan Gusti Allah. Sekali lagi, tidak menduakan Gusti Allah. Itu yang dimaksud dengan cagar atau seni budaya. Salah satu legenda atau salah satu cerita mungkin akan saya tambahkan sedikit ya. Bahkan riwayat tentang pohon waru di wilayah Banten ini berasal dari kisah beliau berdua, Syekh Mansur sama Syekh Jemaah. Sebuah pohon waru, tempat istirahat pada saat sejenak melaksanakan syiar Islam itu, berteduh menghormati keberadaan dua ulama itu, sehingga seolah-olah waru itu condong. Makanya, nah ini kenyataan ya, ini bukti yang nyata. Pohon waru yang ada di wilayah Banten tidak satupun yang lurus. Nah, mengingat masih menghormati keberadaan atau para ulama-ulama yang ada. Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Harus lebih daripada sebuah pohon. Pohon pun menghormati jejak leluhur atau jejak-jejak ulama, apalagi kita yang masih hidup pada saat sekarang ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa leluhurnya dan mengambil hikmah dari sejarah dan perjalanan bangsa itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dari saya, Wawan Dewanga Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masih akan dilanjutkan untuk jejak penelusuran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.